I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Alandra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari pelajaran Hukum Perdata. Yang pertama, jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam BW. Ya, jawabannya, dalam konteks hukum belanda, BW adalah kode hukum yang mengatur berbagai aspek hukum perdata. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW merujuk pada pengakuan hukum terhadap status dan hak-hak individu sebagai subjek hukum. Berdasarkan BW, setiap orang itu dianggap sebagai subjek hukum, yang berarti mereka memiliki hak-hak kewajiban hukum yang diakui oleh hukum. Pengakuan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain seperti kedewasaan hukum. BW mengatur bahawa seorang dianggap dewasa secara hukum pada usia 18 tahun. Pada usia ini, individu itu dianggap memiliki kapasitas hukum penuh dan memiliki kemampuan untuk membuat kontrak, iaitu mengatur kewangan mereka sendiri. Kemudian, kapasitas hukum terbatas. Dalam beberapa situasi tertentu, BW mengakui bahawa individu yang belum mencapai usia 18 tahun mentalnya tidak mampu mengelola urusan mereka sendiri, memiliki kapasitas hukum terbatas. Kemudian, hak kepribadian. BW mengakui hak asasi manusia untuk melindungi privasi dan martabat pribadi individu. Ini termasuk hak untuk nama, gambar, reputasi pribadi. Jika hak ini dilanggar, individu memiliki hak untuk meminta ganti rugi untuk perlindungan hukum. Kemudian, hak kepemilikan dan warisan. BW mengatur hak individu untuk memiliki properti dan harta benda. Hal ini termasuk hak untuk memiliki, menggunakan, menikmati dan menikmati properti pribadi tersebut. Selain itu, BW juga mengatur hukum warisan yang menentukan bagaimana harta benda seseorang akan didistribusikan setelah kematian mereka. Kemudian, hak menikah dan keluarga. BW mengatur aspek-aspek hukum terkait pernikahan, perceraian, hak asuh anak dan perjanjian pernikahan. Kemudian, pengakuan subjek hukum manusia dalam BW ini adalah dasar bagi hak-hak dasar kewajiban individu dalam sistem hukum perdata Belanda. Pengaturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak individu dan mengatur hubungan hukum di antara mereka. Kemudian, jelaskan teori fikti dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Jawabannya, dalam konteks hukum perdata, terdapat 2 teori yang terkait dengan badan hukum sebagai subjek hukum, iaitu teori fiksi dan teori organ. Yang pertama, teori fiksi. Teori fiksi menganggap badan hukum sebagai suatu konstruksi hukum atau fiksi. Menurut teori ini, badan hukum tidak memiliki eksistensi nyata seperti manusia, namun diberikan status subjek hukum oleh undang-undangnya. Artinya, badan hukum dianggap sebagai entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Yang kedua, iaitu teori organ. Teori organ menganggap badan hukum sebagai organ yang terpisah dari anggotanya. Menurut teori ini, badan hukum dipandang sebagai suatu kesatuan dan memiliki kehendak dan tindakan sendiri. Anggota-anggota badan hukum bertindak atas nama badan hukum tersebut dan tindakan mereka diatribusikan kepada badan hukum. Dalam teori ini, badan hukum dianggap sebagai entitas yang terpisah dari anggotanya, sehingga badan hukum dapat bertindak secara independen dan memiliki tanggungjawab hukum sendiri. Anggota hukum bertindak sebagai wakil dan perwakilan badan hukum tersebut. Perbedaan mendasar antara teori ini iaitu cara pandang terhadap eksistensi dari sifat badan hukum. Teori fiksi melihat badan hukum sebagai fiksi hukum yang diberikan status subjek hukum, sementara teori organ menganggap badan hukum sebagai entitas yang mandiri dengan kehendak dan tindakan sendiri.
Kedua teori ini memberikan dasar hukum bagi badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Badan hukum diakui memiliki hak dan kewajiban yang dapat diperlakukan secara hukum, termasuk dalam hal kepemilikan, kontrak, tanggungjawab dan tindakan hukum lainnya. Kemudian, jelaskan perbezaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga. BW. BW ini terdiri dari beberapa buku yang mengatur berbagai aspek hukum perdata. Buku kedua ini mengatur hukum perusahaan, company law di Belanda. Buku ini terkait dengan pendirian, struktur dan fungsi perusahaan. Beberapa hal yang diatur dalam buku kedua yaitu: 1. Jenis-jenis perusahaan. Buku kedua ini mengatur berbagai jenis perusahaan, termasuk perseroan terbatas publik atau NV dan berbagai bentuk perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu pendirian perusahaan. Buku kedua BW mengatur persyaratan prosedur pendirian perusahaan, termasuk persyaratan pembentukan peran notaris dan pembuatan akta pendirian. Yang ketiga, struktur dan organ perusahaan. Dan keempat, saham dan pemegang saham. Dan kemudian buku ketiga. Buku ketiga ini mengatur hukum properti seperti Belanda. Buku ini mencakup peraturan mengenai pemilikan, hak milik dan transaksi properti. Contoh-contoh yang diatur dalam buku BW ketiga yaitu hak milik dan hak-hak properti. Kedua, transaksi properti. Ketiga, hak-hak tetangga. Dan yang keempat ini adalah pemeliharaan properti, pemisahan sumber air dan hak penyediaan, right of support dan hak cipta. Yang keempat, sebutkan asas-asas hukum perkawinan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama itu asas kesetaraan, dan kedua asas konsensus, ketiga asas monogami, dan keempat asas ketentuan undang-undang. Asas yang kelima asas perlindungan anak. Asas-asas hukum perkawinan tersebut menjadi dasar dalam regulasi perkawinan di Indonesia dan memberikan panduan dalam mengatur hubungan antara suami isteri serta perlindungan hak-hak mereka. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. 1. Benda. Dalam hukum perdata, benda merujuk pada suatu dapat menjadi objek hak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud misal adalah tanah, bangunan, kendaraan, uang dan barang-barang lainnya yang dapat dilihat dan diraba. Sementara itu, benda tidak berwujud meliputi hak-hak seperti hak cipta, hak paten dan hak merek. Benda memiliki beberapa karakteristik penting dalam konteks hukum kebendaan. Benda dapat dimiliki, dipindah tangankan dan dijamin sebagai jaminan atau agunan dalam transaksi hukum. Yang kedua, hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang dimiliki oleh seseorang terhadap benda. Hak ini memberikan kekuasaan atau kontrol terhadap benda, termasuk hak untuk memiliki, menggunakan, menikmati dan menguasai benda. Contoh hak kebendaan meliputi hak milik, hak sewa dan hak pakai. Hak kebendaan memungkinkan pemilik atau pemegang hak untuk menuntut dan melindungi kepentingan mereka terhadap benda tersebut. Hak kebendaan juga dapat dipindah tangankan atau diberikan sebagai jaminan dalam transaksi hukum seperti jual beli, sewa menyewa dan pemberian pinjaman. Hukum kebendaan mengatur hubungan antara pemilik benda dan hak kebendaan yang terkait. Hal ini mencakup cara perolehan hak kebendaan, pemindahan hak, perlindungan terhadap hak kebendaan dari tindakan pihak lain, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan kebendaan kepemilikan ke benda. Yang keenam, jelaskan sumber perikatan dalam BW. BW Belanda mengatur hukum perdata di Belanda. Sumber perikatan dalam BW mengacu pada dasar atau asal-usul hukum yang digunakan untuk menentuk terbentuknya dan mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perikatan. Seperti contoh-contohnya undang-undang.
Undang-undang merupakan suatu sumber hukum perdata di Belanda. BW sendiri adalah undang-undang yang menjadi dasar utama dalam mengatur perikatan dan hubungan hukum perdata. Kemudian perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang berkeinginan untuk membuat hubungan hukum. Dalam BW, perjanjian dianggap sebagai sumber perikatan yang penting. Perjanjian dapat meliputi berbagai jenis kontrak seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman dan lain-lain. Yang ketiga, undang-undang kebiasaan. Undang-undang kebiasaan merujuk pada kebiasaan atau praktik yang diterima dan diakui secara luas dalam masyarakat. Kemudian, putusan pengadilan. Putusan pengadilan baik pengadilan umum maupun pengadilan tinggi juga dapat menjadi sumber perikatan. Yang kelima itu asas umum hukum. Asas umum hukum yang meliputi prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan juga dapat menjadi sumber perikatan dalam BW. Yang ketujuh, jelaskan wujud prestasi dalam BW, sebutkan juga dasar hukumnya. Yang pertama, prestasi berupa pembayaran. Prestasi berupa pembayaran merupakan salah satu bentuk prestasi yang umum dalam perikatan. Hal ini terkait dalam kewajiban pihak untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 630 sampai 652 BW. Kemudian prestasi berupa penyerahan benda. Prestasi berupa penyerahan benda ini merujuk pada kewajipan pihak untuk menyerahkan benda kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 79 sampai 712 BW. Prestasi berupa tindakan. Prestasi berupa tindakan ini mencakup tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam perikatan. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 674 sampai 683 BW. Prestasi berupa pemberian. Prestasi berupa pemberian dapat mencakup kewajiban untuk memberikan hak atau hak istimewa kepada pihak lain. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 680 sampai 683 BW. Yang ke-8 dan terakhir, jelaskan pengertian perjanjian dalam BW dan sebutkan juga dasar hukumnya. Pengertian perjanjian. Perjanjian ini adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang saling mengikat secara hukum. Dalam perjanjian, pihak-pihak tersebut menyatakan kehendakannya untuk menciptakan, mengubah atau menghapuskan hak kewajiban hukum. Perjanjian dapat membentuk tertulis, lisan atau tersirat dari tindakan-tindakan pihak-pihak yang terlibat. Dasar hukum perjanjian dalam BW ini terdapat pada kitab 6 BW yang mengatur tentang perikatan atau obligasi. Beberapa pasal yang mengatur hukum perjanjian antara lain iaitu pasal 613 BW. Pasal ini menjelaskan bahawa perjanjian dibentuk dengan adanya tawaran atau penerimaan. Tawaran merupakan pernyataan yang memuat kehendak untuk mengikat diri jika tawaran tersebut diterima. Kemudian pasal 6248 BW. Pasal ini mengatur mengenai kualifikasi perjanjian. Kemudian pasal 6227 BW. Pasal ini menjelaskan mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian, termasuk syarat kejelasan tawaran, adanya kesepakatan yang pasti dan adanya kehendakan yang bebas dan tidak terpaksa dari pihak-pihak tertentu. Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.